Rasulullah mengatakan, dia adalah umatku yang bersedekah. Yang bersedekah itu tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi maka daniga da sumbang. Tahu isumbangnya dia tahu nisangi maka daniga sumbangi. Belak masuknya begini. Di Bontang ini kan banyak pondok tahfiz. Ada pondok pesantren, ada panti asuhan. Telpongi saja pembinanya. Tanyakan nih Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu di situ sekolah? Menghafal. Kalau bilang ada, kasih tahu nih. Berapa pembayarannya setiap bulan? Misalnya dia bilang 300.000 atau 500.000. Kasih tahu ustaznya. Saya mau membantu anak yatim itu. Nanti saya yang bayarkan uang sekolahnya. Tapi pesankan jangan kasih tahu saya namanya dan jangan kasih ketemu saya dengan orangnya. Anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Jadi kita tidak tahu siapa yang dibantu pun tidak tahu siapa yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi tidak diperiksa, tidak dibawa antri, tapi baru berjalan ke Masyar sudah dijemput. Karena dia punya khususia di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan satu ibadah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah yang setara dengan ibadah satu malam penuh, yakni pelaksanaan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Jika kita tidak bisa melaksanakan semua sholat fardu di masjid, maka usahakan sholat subuh dikerjakan di masjid secara berjamaah. Karena itu sama dengan bangun satu malam penuh untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita ini diberikan beberapa hadiah oleh Allah. Itulah yang membuat kita menjadi umat yang terbaik. Karena memang selain dijanjikan keselamatan, kita juga diberikan khususiah
syariat-syariat Nabi sebelum Rasulullah itu tidak pernah memiliki rukhsah, tidak ada kemudahan. Karena kalau sudah perintah Allah secara mutlak, itu tidak boleh ditawar. Bahkan yang paling berat itu adalah umatnya Nabi Musa. Karena ketika dia melakukan dosa atau kesalahan, maka tidak ada istilah taubat kecuali paktulu ampusahu, kecuali membunuh dirinya. Jadi umat Nabi Musa nanti diterima taubatnya ketika dia membunuh dirinya kalau sudah melakukan dosa. Jadi cara pertobatannya itu di hadapan Allah adalah faktulu anfusahum, membunuh dirinya. Kita umatnya Rasulullah itu tidak. Kalau melakukan kesalahan cukup melaksanakan atau melakukan taubat. Taubat itu ada dengan jalan mengakui kesalahan, ada dengan jalan melalui sholat. Yang nanti setelah taubat itu baru kita ikuti dengan istighfar. Jadi ada juga yang kadang-kadang keliru memahami taubat. Dianggap itu ketika dia beristighfar itu sudah masuk taubat. Padahal beda. Taubat itu bahasa Arab dari kata taba yatubu taubatan. Kembali. Kalau istighfar itu istighfarah, menutup yang nampak. Itu makna dasarnya. Kalau taba yatubu taubatan itu kembali. Jadi sebenarnya orang yang bertaubat itu adalah orang yang kembali mengingat kesalahannya. Makanya disebut kembali. Jadi kalau ada orang pernah melakukan dosa, ketika dosa itu dia ingat dan dia mengakui kesalahan itu di hadapan Allah, maka itulah yang disebut dengan taubat. Ketika kita membaca Astaghfirullahaladzim, berarti kita meminta kepada Allah supaya kesalahan itu ditutup. Ya, jadi makanya taubat diikuti dengan istighfar. Jadi istighfar dengan taubat itu beda jauh. Ada orang salah paham. Dia anggap kalau dia sudah baca Astaghfirullahaladzim, dia mengatakan saya sudah bertaubat. Oh, itu tidak. Dia cuma istighfar. Itu belum taubat. Jadi ingat dulu kesalahan. Apa kesalahan kita? Setelah kita tahu kesalahan, maka kita mengakuinya di hadapan Allah. Baru setelah itu kita baca Astaghfirullahaladzim. Sebenarnya ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada kalimat istighfara, ada kalimat al-afu. Tapi al-afu itu hanya biasanya kebanyakan dipakai di bulan Ramadan. Padahal al-afu itu menghapus. Kalau istighfar itu menutup yang nampak. Artinya bagaimana? Kalau misalnya kita menulis di kertas, kemudian ada tulisan yang salah, kita mengambil tip X, kemudian kita mentip X itu tulisan. Itu namanya istighfar, menutup yang nampak. Jadi orang yang berdosa kemudian istighfar, maka dosanya itu ditutup. Bukan dihapus. Itu makna hakikinya. Nanti kalau mau dihapus bukan istighfar, bukan istighfar, tapi kita pakai al-afu. Makanya itulah sehingga di bulan Ramadan kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Al-afu itu menghapus yang ada. Jadi kalau makanya Nabi mengatakan orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, itu maka seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Itu karena memang dibersihkan. Makanya
Kalau kita cuma baca astagfirullahaladzim, 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 itu dosa masih ada. Dia tidak terhapus, cuma tertutup. Sama dengan tip X tadi. Kalau di tip X, jadi itu tulisan masih ada di dalam. Cuma dia ditutupi supaya tidak nampak. Nah, itulah kalau kita ada dosa kemudian baca astagfirullahaladzim, dosa itu nanti tetap dinampakkan di yaumil akhir. Jadi itu tetap diperlihatkan. Semua kesalahan itu diperlihatkan. Tapi ada orang yang tidak diperlihatkan kesalahannya. Memang terhapus. Siapa? Orang yang membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya itulah sehingga kalau masuk Ramadan kurangi istighfar. Tapi perbanyak membaca al-afu. Itulah sehingga bulan Ramadan itu adalah penghapus dosa-dosa. Itu yang pertama. Itu adalah kemudahan. Itu adalah rahmat Allah. Itu harus diraih. Kemudian yang ketiga, kita dalam Islam ini diberikan kemudahan dari semua ibadah. Jadi ada ibadah itu yang diwajibkan, ada yang dihapuskan kewajiban itu, bisa tidak dilaksanakan. Itu karena kemudahan. Yang kedua, ada ibadah yang dikurangi. Jadi misalnya diberikan ukuran, kemudian bisa dikurangi, hanya seperduanya diambil. Ada juga ibadah yang bisa diganti. Ibadah yang wajib, yang bisa tidak dilakukan, itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib, tapi bisa tidak dilaksanakan. Bisa jadi tidak jadi wajib. Kapan? Ketika kita sakit. Itu tidak wajib. Ketika kita musafir. Itu tidak wajib. Ketika hujan deras, sehingga menghalangi untuk bisa melaksanakan sholat Jumat, maka itu menjadi tidak wajib sholat Jumat. Jadi ibadah wajib bisa hilang hukum wajibnya. Itu karena kemudahan diberikan oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu itu tidak mungkin dikasih seperti itu. Tidak ada. Kalau kewajiban, pokoknya kewajiban. Harus kau lakukan. Yang kedua, ada ibadah yang bisa diganti. Seperti puasa yang tidak bisa kita lakukan. Itu dengan membayar fidyah. Itu diganti tuh. Jadi puasa diganti dengan membayar. Kemudian yang ketiga, ibadah yang diberikan ukuran tapi bisa dikurangi. Itulah sholat jamak qasar. Dipindahkan waktunya, kemudian dari 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Itu semua rukhsah, kemudahan. Dan itu rahmat Allah. Cuma jangan sering-sering mengambil kemudahan. Itu mursyid kami itu mengatakan jangan sering-sering mengambil kemudahan, ya. Tapi ada ulama mengatakan tidak, itu sedekahnya Allah. Jangan tidak ambil kalau Allah bersedekah. Jadi sebenarnya Allah itu bersedekah kepada kita. Apa sedekahnya Allah? Itu menjamak kasar salat, termasuk juga menjamak salat. Cuma kalau di dalam fikih, itu kalau menjamak sholat sebaiknya ditakhir, bukan takdim. Ya. Jadi kalau fikih ya, kalau kita buka fikih Syafi'i itu, kebanyakan ulama fikih itu kalau menjamak kasar sholat itu mentakhir. Jadi dibawa ke akhir, bukan ditakdim. Ya. Jadi kebanyakan itu. Tapi kalau pakai hukum biasa tidak masalah. Ada juga orang kadang menjamak sholat tapi dia belum tinggalkan rumah. Melakukan perjalanan masih di rumahnya, dia sudah jamak, kemudian berangkat. Mestinya itu kalau aturannya dalam fikih Syafi'i, kita harus tinggalkan rumah dulu. Baru menjamak kasar sholat. Jadi kalau masih di rumah, jangan. Tinggalkan rumah. Misalnya melakukan perjalanan baru 50 meter, ketemu masjid, kita menjamak kasar sholat di situ, baru melanjutkan perjalanan.
Karena musafir itu nanti berlaku ketika meninggalkan rumah. Kalau masih di rumah itu belum musafir. Nah, itu alasannya. Jadi itu ya alasannya Imam Syafi'i. Jadi sehingga dia mengatakan orang menjamak kasar sholat itu kalau di rumahnya itu tidak berlaku karena dia belum musafir. Jadi nanti kalau dia sudah tinggalkan rumahnya baru terhitung hukum musafir. Jadi sholat jamak kasar itu tidak boleh dilakukan di rumah tempat kita mukim. Jadi mesti tinggalkan dulu. Biar 100 meter dari rumah ketemu masjid, singgah dulu di situ menjamak kasar, baru melakukan perjalanan. Itu karena sudah meninggalkan rumah itu dianggap sudah start musafir. Nah bilang ada juga pendapat Ustaz, bilang boleh di rumah sebelum berangkat. Itu yang pakai boleh mengerjakan di rumah sebelum melakukan perjalanan, itu karena dia berangkat bukan pada musafirnya, tapi berangkat pada niat musafirnya. Nah, kan begitu. Jadi ya kok mannya nih makanya melok melakukan perjalanan misalnya ke Samarinda atau mau ke Balikpapan atau mau melakukan perjalanan ke Berau. Jamak kasar memang pakai di rumah. Kenapa? Karena kita sudah berniat untuk melakukan perjalanan. Nah, jadi kalau dihitung dari niatnya berarti boleh dilakukan di rumah. Tapi kalau dihitung dari musafirnya maka tidak boleh dikerjakan di rumah. Nah, itu. Kemudian ini juga ada yang kadang keliru memahami. Dia bilang saya melakukan perjalanan pergi ke Balikpapan. Di Balikpapan dia menjamak kasar sholatnya. Padahal dia punya rumah di sana. Wah itu jadi masalah. Orang yang punya rumah, punya tanah pribadi dan punya rumah pribadi tidak dihukumi musafir. Karena dia punya rumah di sana, maka dihukumi dia mukim. Maka tidak boleh menjamak kasar sholatnya selama di sana. Itu kalau fikihnya. Ada yang punya rumah di sana baru setiap hari menjamak kasar. Wah itu jadi masalah itu. Dia mencuri kesempatan itu. Ini kan ini yang penting saya anukan ya. Jadi itu rahmat Allah untuk kita. Kalau mau ambil silahkan. Yang tidak mau mengambil silahkan. Karena memang dua versinya. Ada yang mengatakan itu rukhsah, kemudahan. Ada yang mengatakan itu azimmah. Sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan kalau musafir tidak boleh sholat sempurna. Kalau dia musafir tidak boleh sholat sempurna. Tidak sah sholatnya kalau dia sholat sempurna. Berarti memahami sebagai azimmah. Tapi kalau dia mengatakan silahkan pilih. Kalau mau jamak kasar boleh. Kalau mau sempurna boleh. Berarti itu menganggap sebagai rukhsah, kemudahan. Jadi kan begini, supaya kita agak paham sedikit. Dulu di masa Nabi melakukan perjalanan tidak ada air, tidak ada sumur. Yang kedua tidak ada rumah, tidak ada rumah. Yang ketiga tidak ada masjid. Dan itu perjalanannya di mana? Di atas padang pasir yang panas terik. Tidak ada rumah ditempati untuk singgah sholat. Kemudian itu di atas padang pasir. Bahkan kadang datang badai pasir. Kemudian melakukan perjalanan dengan kadang menggunakan jalan kaki. Kemudian kadang menggunakan kendaraan berupa unta. Jadi bayangkan. Kalau melakukan perjalanan 90 kilometer. Atau 97 kilometer. Atau 85 kilometer. Menggunakan transportasi unta. Unta itu tidak bisa cepat jalannya. Lambat. Tidak sama kalau kuda. Bisa lari. Kalau unta itu tidak. Makanya melakukan perjalanan. Atau sekalian jalan kaki. Coba dihitung. Bayangkan itu Pak. Tidak ada rumah. Tidak ada pepohonan. Di atas padang pasir yang panas. Pasirnya panas dari bawah. Matahari juga panas dari atas. Maka wajar kalau 85 kilometer kita melakukan sholat jamak kasar.
Karena kalau mau singgah sholat, panas. Yang kedua, tidak ada tempat bernaung. Sekarang, kalau melakukan perjalanan ke Balikpapan, pokoknya di dalam mobil yang ada AC-nya, tidak kena sinar matahari, lebih dingin sejuk di dalam mobil daripada di luar mobil. Kemudian yang kedua, 100 meter ada masjid, 100 meter ada masjid, 100 meter ada masjid. Apakah itu bisa kita menjamak kasar? Karena kemudahan itu. Itulah yang berbicara tentang rukhsah. Kemudahan. Jadi kalau kemudahannya, jangan mi menjamak kasar. Aja namu jamak, iko makadamu kemudahan miro na sebab magi. Nah sudah mudah sekali perjalananmu itu. Tidak sama di masa Nabi jalan kaki. Tidak ada tempat bernaung. Makanya kalau dia menjamak kasar wajar. Kenapa? Karena susah betul perjalanannya. Nah sekarang kamu tidak jalan kaki. Duduk saja. Baru kena sinar matahari, makan lagi di mobil. Wah itu baru dia bilang mau jamak kasar. Wah itu kebablasan betul itu. Itulah pendapat ulama yang tidak memberikan bahwa lebih baik melakukan sempurna. Itu. Jadi begitu cara memahami pemahaman ulama kita. Sehingga orang yang menghitung itu tidak melihat jaraknya. Oh ini Pak, tidak melihat jarak, tapi melihat susahnya dan lamanya. Begini, dulu Nabi kalau melakukan perjalanan, dulu itu kalau orang jalan kaki 80 kilo lebih, kira-kira berapa jam? Kalau 80 kilo jalan kaki, berarti itu sekitar 1 hari penuh. Nah, bukan jaraknya yang dihitung, tapi lama perjalanannya. Nabi dulu Imam Syafi'i pakai ukuran sekian kilo, karena itu dihitung lama perjalanannya. Nah Bapak kalau naik mobil 80 kilo itu cuma 1 jam. Lebih kan? Hampir 2 jam. Jadi koma palarioto kina 20 kilo. Apalagi kalau lewat tol, apalagi kalau naik pesawat. 80 kilo itu 10 menit saja itu sudah sampai. Itu kan begitu. Jadi dulu itu kalau 85 kilo jalan kaki, itu 1 hari. Jadi angka makada sopi allalangang baru bisa dijamak. Jadi bukan jaraknya, tapi lama perjalanannya. Nah, itu. Jadi begitu sehingga berbeda-beda pendapat. Tapi kalau saya ya tergantung. Makanya saya tuh melihat keadaan. Kalau ini agak berat. Kemudian yang kedua ini nanti waktunya agak berat. Makanya kadang saya jamak kasar. Tapi kalau saya melihat, ini keadaan bisa kan saya tidak jamak. Jadi kadang saya mengambil dua-dua itu. Jadi melihat keadaan saja, ini keadaan agak berat. Nanti selesai ini lanjut ke sini, saya menjamak kasar. Kalau dalam kondisi musafir. Kemudian, apalagi kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tidak ada nabi yang diberikan jaminan umatnya, langsung Allah yang jamin. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu itu tidak dijamin. Ketika dia melakukan kebaikan, ya nanti kebaikannya itu apakah mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Kalau umatnya Rasulullah itu diberikan jaminan. Makanya Bapak Ibu yang ada di masjid Muhajirin ini Masjid Muhajirin ini celaka betul kalau kita masuk neraka ini. Ya, saya bilang celaka betul ini kalau kita masuk neraka. Bukan karena takabur terhadap ibadah. Tapi Allah memang memberikan khususiyah kepada umatnya Rasulullah. Itu banyak sekali kelebihan kita dikasih. Yang pertama, setiap kesalahan seorang hamba ketika dia bertaubat di hadapan Allah, maka itu pasti diampuni. Jadi kita ini sebenarnya juga dikasihkan. Tapi memang begitu kayaknya ya. Orang yang sering dikasih kemudahan, kadang juga nakal itu Pak. Jadi karena kita sering dikasih bonus ini, itu macam-macam perbuatannya. Itu makanya orang yang sering dikasih bonus itu ya begitulah. Nabi kan mengatakan,
Dia minta kepada Allah, ya Rob, semua kebaikan yang dilakukan umatku lipat gandakan. Gitu kan? Jadi semua kebaikannya pokoknya lipat gandakan. Kasih banyak nilainya, kau meng-up nilainya. Ya. Makanya itu disebut manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kau melakukan satu kebaikan, itu Allah melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itulah juga kenapa puasa Ramadan itu kayak puasa Syawal yang 6 hari itu. Di sesudah Ramadan, itu dikatakan siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama kalau dia berpuasa 1 tahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Itu karena kelipatan 10. Jadi 30 hari di bulan Ramadan dikali 10, makanya 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, makanya 60. Berarti 360. Nah dalam 1 tahun itu 360 hari. Itu gitu. Makanya jangan sembarang baca itu hadis. Nabi bilang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal sama kalau puasa 1 tahun penuh. Dia tidak puasa Ramadan, cuma dia puasa Syawal. Itu karena salah memahami hadisnya. Jadi itu hadis memang menyebutkan puasa 1 bulan di bulan Ramadan ditambah 6 hari itu. Jadi kenapa 6 itu kan dikali 10 semua sehingga menjadi 360 hari. Nah dalam 1 tahun itu 360 hari. Jadi itu hitungannya makanya dihitung sama kalau puasa 1 tahun. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang puasa ayyamul bid, puasa mutih, puasa putih pertengahan bulan. Jadi 14, 15, 16. Kalau di bulan yang tidak cukup berarti 13, 14, 15. Ompo ulang. Bulan Hijriah. Pertengahannya kita puasakan. Itu disebut puasa putih. Itu sebenarnya bukan puasanya kita. Ternyata puasa tak. Itu puasanya Nabi Adam. Puasa taubatnya Nabi Adam. Karena ketika Nabi Adam dilemparkan ke bumi, seluruh badannya hitam. Seluruh badannya hitam. Maka Nabi Adam itu melakukan puasa. Puasanya itu hari pertama itu di pertengahan bulan. Hari pertama sepertiga badannya jadi putih. Sekalinya puasa kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Jadi itulah puasa menghapuskan seluruh dosa-dosanya Nabi Adam. Nabi tahu itu. Sehingga dia minta, berikan juga ya Rob kepada umatku puasa ini. Makanya sebenarnya puasa putih itu adalah puasa syariatnya Nabi Adam. Tapi kita dikasih karena boleh dilakukan. Nah, kenapa 3 hari itu? Nabi mengatakan siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Cocok memang karena 3 hari, nah 30 hari dalam satu bulan kan. Makanya kalau Bapak tidak bisa puasa Senin Kamis, lakukan saja itu puasa putih. Itu puasanya Nabi Adam. Itu untuk awet muda juga. Untuk kesehatan juga. Kalau orang puasa putih itu untuk supaya badannya, fisiknya itu dijaga. Ya, istilahnya orang awet muda. Jadi kalau orang tua kerjakan, wah itu sudah awet tua nanti itu. Gitu. Ya jadi kalau ini puasa ini, itu syariatnya Nabi Adam. Sama aja dengan zikir. Semua Nabi itu dikumpul zikirnya Pak. Istighfarnya Nabi diambil. Zikir khususnya para Nabi diambil. Dikumpul. Rasulullah yang minta. Karena umur kita pendek. Kan gitu. Itu kan dipikirkan Rasulullah. Umurnya umatku pendek. Tidak lama dia hidup. Tidak sama umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ada yang sampai 300 tahun. Ibadahnya pasti banyak. Nah umatku hanya 60 tahun. Ada yang sampai 30 tahun saja meninggal. 40 tahun sudah meninggal. Sedikit sekali. Nah lebih banyak juga tidurnya. Iya kan lebih banyak tidur Pak.
jam 9 kita tidur, nanti bangun jam 4. Berarti dalam satu malam itu kalau jam 9 berarti jam 7, jam 8, jam 9. Berarti 3 jam saja tidak tidur. Kemudian jam 4, jam 5, jam 6. Berarti 5 jam kita tidak tidur kan? Kalau jam 9 malam baru kita bangun jam 4, berarti 5 jam kita tidak tidur. Nah, berapa jam kita tidur? Jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. 7 jam. Coba. Apalagi kalau siang lagi tidur. Jam 1, jam 10 atau jam 11 atau jam 1, jam 1 lah tidur. Nanti bangun jam 4. Angkalalo atau tate ruamo pinatindro tate sirapi noto ele. Yang kata umako tuh. Kalau ada orang itu Pak jam 8 malam sudah tidur, nanti bangun jam 9 pagi. Itu orang kalau 60 tahun umurnya, 43 tahun dia tidur. Kalau dikumpul tidurnya kan. Berarti kita ini lebih banyak tidur daripada aktivitas. Belum ada pihak makan, belum ada pihak main HP. Itu kan semua. Makanya Nabi minta karena umurnya umatku pendek, kumpulkan semua ibadahnya para nabi, kasih dia. Makanya puasa Nabi Adam kita ambil, puasanya Nabi Daud juga diambil. Puasa yang satu hari puasa, besoknya lagi puasa. Berbuka. Jadi misalnya puasa hari Senin, hari Selasa tidak puasa, hari Rabu puasa lagi. Nanti hari Kamis tidak puasa, hari Jumat puasa lagi. Begitu terus, satu hari puasa, satu hari berbuka. Itu kalau puasanya Nabi Daud. Kalau zikir, istighfar, kan kalau istighfarnya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Itu istighfarnya Nabi Adam. Itulah yang diucapkan Nabi Adam di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, ada semua istighfarnya itu Pak. Semua Nabi ada istighfarnya. Makanya ada ulama itu hanya mengumpul istighfarnya para Nabi. Baru dia baca semua itu. 25 Nabi dan Rasul, dia baca semua istighfarnya. Tapi untuk Rasulullah, karena Nabi itu Sayyidul Anbiya, makanya semua yang melekat ke dia disebut Sayyid. Dikasih hari, makanya disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Dikasih istighfar, disebut Sayyidul Istighfar. Karena diberikan kepada Sayyidul Anbiya. Ini. Makanya kita itu punya, pokoknya kalau sudah baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu disebut Sayyidul Istighfar karena diberikan kepada Sayyidul Anbiya. Nah, siapa yang membaca kata Nabi sekali, maka Allah pasti menjaminnya. Itulah jaminan langsung. Makanya dihafal je semua ini Pak Dik. Kalau tidak dihafal itu tugasnya Pak Imam nanti. Ini istighfar ini apa kata Allah memberitahukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku. Siapa yang membacanya sekali saja di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka aku akan menjadi jaminannya. Pasti dia di surgaku. Itu jaminan Allah. Maka dari Nabi tak degaga pak doangan napa turungan ngak puang Allah Ta'ala. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepadaku dan umatku yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Denang kena teri iblis. Sejak mulai Nabi Adam itu dia tidak pernah menangis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak sujud. Kemudian Allah melaknat, dia tidak menangis. Tapi ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar kepada Rasulullah,
itu sampai matanya bengkak menangis. Jadi kalau mau membuat iblis menangis itu baca Sayyidul Istighfar. Paling jengkel iblis itu kalau kita baca Sayyidul Istighfar. Kenapa? Karena Allah yang langsung menjamin orang yang membaca kalimat itu. Karena iblis mengatakan setiap hari saya menggoda umatnya Nabi Muhammad supaya dia bisa masuk neraka bersamaku. Tapi kenapa ada kalimat yang dia baca, Allah langsung menyelamatkan dia dari api neraka dan menjaminnya mendapatkan surga. Padahal bacaannya pendek sekali. Kan gitu. Coba bayangkan 24 jam iblis berusaha. Nah hanya kita baca 3 detik langsung dapat jaminan. Stres memang Pak. Bayangkan kalau kita berusaha itu pokoknya berusaha betul. 1 hari 1 malam kita berusaha. Tapi dalam waktu hanya 5 detik atau 10 detik. Langsung sia-sia semua usaha kita. Oh itu pasti kita menangis. Itulah yang membuat iblis menangis. Enggak, itu. Sama kayak begini, kalau ada orang menggambar, pelukis, dia sudah gambar, pokoknya itu gambarnya bagaimana caranya supaya sempurna. Pas dia kerjakan selama 24 jam, sempurna gambarnya, langsung tiba-tiba tumpah catnya langsung menghapus itu gambar. Apa yang terjadi? Pasti kita menangis. Begitu juga iblis ketika dia menangis ketika Rasulullah Allah memberikan kepada Nabi Sayyidul Istighfar. Makanya saya mengatakan hafal ini Bapak Ibu sekalian. Ajarkan anak-anak kita doa ini. Karena inilah doa yang sangat dibenci oleh iblis. Dan inilah doa yang menyebabkan kita mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Jadi bukan Nabi yang menjamin, tapi Allah. Makanya orang masuk surga itu cuma 2 jalan, Pak. Kalau bukan jalur rahmat, kita masuk dengan jalur syafaat. Makanya ibadah itu terbagi. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya semua itu ada turunannya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji wajib, ada umrah yang sunnah. Zakat wajib, ada sedekah yang sunnah. Syahadat yang wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada wajib, ada fardu, ada sunnah? Karena yang fardu itu lari rahmat, yang sunnah itu lari syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kau mau bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Dan itu tidak mungkin sholat fardu. Karena sholat fardu tidak bisa ditambah rakaatnya. Sholat subuh mutlak 2. Biar bagaimana semangatnya orang sholat subuh tetap harus 2. Tidak bisa dijadikan 8. Jangan bilang, oh ini karena enak-enaknya ini lebih baik kerjakan 8 rakaat. Itu tidak bisa. Itu tidak ke surga itu Pak. Langsung masuk neraka itu. Jadi makanya kalau sholat sunat itu bisa ditambah. Karena sholat sunat mutlak, sholat sunat taubat, sholat sunnah hajat, itu kapanpun bisa dilaksanakan. Jadi itu kuncinya. Makanya ibadah itu ada 2. Kalau sunnah tidak dibatasi, kalau fardu mutlak mahdah. Tidak bisa. Makanya haji tidak boleh dilakukan di luar tempat. Harus Mekah, Madinah. Di situ tidak boleh keluar. Makanya ada haji itu yang dibawa kereng. Iya kan? Kenal itu Pak. Yang hajinya dibawa kereng. Ada yang ke situ ke gunung bawa kereng. Itu haji juga. Dia tidak antri kalau ke situ. Ya. Dan itu dilaksanakan kapan saja. Dan haji itu tidak bisa dilakukan di luar dari 2 kota haram ini. Nah, haji juga ditetapkan waktunya. Tidak bisa dibilang, ayo mau kak saya berangkat haji sebelum Ramadan. Tidak bisa. Harus di bulan haji. Tidak bisa kalau bukan di Zulhijjah. Hajinya itu tidak bisa. Makanya kalau umrah, kan haji. Kalau umrah kapan saja. Bahkan di saat berhaji bisa umrah. Pokoknya kalau umrah biar setiap bulan di sana. Pulang hanya 2 hari di rumahnya, berangkat lagi umrah. Bisa. Tapi ajak tosih.
Saya itu sering kasih tahu orang yang sering bolak-balik umrah ini, cukuplah 1 kali 1 tahun pergi umrah. Ya, jangan 3 kali 1 tahun, 4 kali 1 tahun, jangan. Kecuali pembimbing umrah. Kalau saya ndak usah setiap 1 kali lah 1 tahun. Kenapa? Pertama, umrah itu ibadah pribadi, bukan ibadah sosial. Ini saya harus kasih tahu kepada orang-orang kaya ini yang sering bolak-balik pergi umrah ini. Jadi janganlah bolak-balik ke situ untuk setiap 3 kali dalam 1 tahun. Cukup 1 kali lah 1 tahun. Kenapa? Karena dia ibadah pribadi dan bukan ibadah sosial. Umrah itu pahalanya dipatok. Kalau sudah kerjakan misalnya dapat pahala 10.000, ya 10.000 pahalanya. Kalau meninggal tetap 10.000, tidak mungkin bertambah itu. Tetap 10.000 terus itu. Tidak bisa berubah-berubah itu. Tapi kalau kita, uang yang kita mau bayarkan untuk naik umrah misalnya 30 juta. Itu dipakai bangun masjid, dipakai bantu anak yatim, dipakai bantu fakir miskin, atau dipakai bayarkan sekolahnya anak-anak yang menghafal Al-Quran. Itu 10 anak dibantu. Itu pahalanya jalan sampai dunia kiamat. Pahala pertamanya itu 700 kali lipat. Tapi setelah itu bertambah terus. Tidak pernah berhenti. Jadi sekali berbuat sampai kiamat dapat terus tambahan pahala. Tapi kalau umrah sekali berbuat pahalanya dapat, setelah itu tidak bertambah-tambah. Tapi bisa kurang. Bisa kurang. Bagaimana bisa kurang pahala umrah? Kalau bilangi, liahin, kasih tahu tetangganya, bilang tetangganya, syukur tak kita Budi, setiap tahun kita naik umrah. Bilang, iya kita memang begitu, iya, enak memang kita kan imannya bagus, sudah habis itu. Iya, jadi dia bisa kurang, hati-hati. Makanya saya katakan orang yang sering bolak-balik umrah ini kurangilah. Kemudian yang kedua alasannya apa? Ini kalau dalam tarekat. Ibadah yang sakral. Kalau dilakukan berulang. Itu sakralnya akan hilang. Itu bisa hilang. Di situ ujiannya. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Begini. Umrah itu ibadah sakral. Kalau ada orang baru berangkat umrah sekali, itu tidak sama bagi orang yang sudah berangkat 5 kali. Pasti tidak sama. Jadi pada saat orang pertama datang itu, baru pertama kali itu dia umrah, itu pasti nikmat betul. Dia rasakan. Tapi ketika sudah 10 kali bolak-balik, itu sudah biasa-biasa. Kan begitu. Sama aja begini Pak, sholat Jumat itu dikerjakan setiap pekan. Makanya orang anggap biasa-biasa. Tapi Idul Fitri, Idul Adha, karena dilakukan cuma 2 kali dalam 1 tahun, sebenarnya cuma 1 kali. Idul Fitri 1 kali, Idul Adha 1 kali. Makanya kalau Lebaran padahal ibadah sunnah, semua orang datang kumpul, marah-marah kalau tidak pergi. Padahal itu ibadah sunnah. Tapi ibadah fardu sholat Jumat, malas ke masjid. Nah, itu kalau Lebaran Idul Fitri, karena cuma 1 kali, belum subuh itu sudah mau mandi. Pokoknya baju baru disiapkan, parfum disiapkan, tengah malam dia mastarika. Kalau sholat Jumat, itu bajunya nak pakai olahraga pergi sholat. Itu kenapa? Padahal ini wajib, bukan ibadah yang sholat Idul Fitri, Idul Adha ini kan sunnah. Kenapa dia sangat istilahnya punya semangat tinggi untuk datang, bahkan takut kalau tidak datang, kecewa kalau tidak datang, itu karena ibadah ini hanya sekali setahun. Seandainya Pak Idul Fitri, Idul Adha ini setiap minggu, nah tidak banyak juga yang datang. Apalagi yang sunnah setengah mati panitia datang sholat id minggu ini tidak datang, itu sunnah sih, jangan kami berangkat. Ya begitu. Kenapa? Karena sakralnya ibadah itu karena dilakukannya tidak sering berulang-ulang.
Tuh. Jadi ini penting saya wasiatkan. Makanya bagi yang bolak-balik pergi umrah itu simpan duluan tak terpakai bantu keluarga. Ada yang umrah 3 kali, 1 tahun 4 kali, 1 tahun baru tetangganya tidak makan apa-apa. Wah itu ganas itu Pak. Itu orang kaya tidak ada perasaannya itu. Iya, itu tidak ada perasaannya itu Pak. Tidak ada perasaan sosial. Baru pakai seragam, beli seragam ini, baru berangkat, tetangganya tidak makan. Wah itu fatal itu. Kadang-kala kita ini menganiaya orang Pak. Ini jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti alhamdulillah. Nah, Anda masuk kategori itu ya. Iya. Tapi tetap silahkan laksanakan umrah. Ya lakukan umrah. Jangan, karena itu ibadah penghapus dosa dari umrah ke umrah. Ya, jadi orang umrah itu penghapus. Sebenarnya kan begitu. Dulu saya begini Pak. Saya dulu kalau ngaji itu di Padilla, saya bilang, kenapa ini? Saya biasa protes itu. Kenapa ini ibadah mudah sekali dapat pahala umrah? Siapa yang sholat sunat 4 rakaat sebelum asar itu sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Bahkan perempuan yang melayani suaminya dengan sempurna sehingga suaminya merasa puas dan senang, maka itu baginya 1 pahala umrah. Sholat sunnah duha 2 rakaat di waktu pagi, itu kita tidak mau tukar dengan ibadah umrah 1 kali kelak di hari kemudian. Saya bilang, kenapa sholat duha 2 rakaat ini yang sangat mudah dilakukan tidak mau ditukar dengan pahala umrah nanti di hari kemudian? Nanti lama-lama akhir-akhir ini saya baru berpikir, mungkin inilah yang dianukan, bahwa ibadah umrah nanti itu akan kurang kesakralannya. Jadi kalau pahala umrah jadi kejar, ibu-ibu, kasih tahu saja ibu-ibu, mau kita dapat umrah gratis, layani saja dengan baik, insya Allah dapat umrah itu, tidak pakai modal. Kan begitu? Iya. Sholat sunnah duha 2 rakaat itu sudah umrah itu. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke masjid melakukan sholat fardu, wudunya dia tidak batal, maka itu sama dengan haji dan umrah sekali. Siapa yang tinggal sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tidak meninggalkan masjid, duduk berzikir hingga masuk waktu syuruk, kemudian melaksanakan sholat sunnah isra 2 rakaat, itu sama ketika dia melaksanakan ibadah haji dan umrah 3 kali bersamaku, kata Nabi. Tamah. Sempurna sekali itu Pak. Cuma susah dilakukan. Ada orang assalamualaikum langsung lompat keluar. Nah itu, iya. Padahal itu pahalanya besar. Kalau kita akan kejar pahala haji dan umrah itu saja itu. Jadi kadang saya mengatakan, kenapa agama ini? Ternyata bahkan Nabi kan mengatakan, sholat Jumatnya orang miskin itu pengganti ibadah haji baginya. Enak sekali Pak. Cuma tidak baiknya kita berdoa, ya Allah miskinkan saya supaya dapat pahala haji setiap pekan. Kan begitu. Kena tu ampai yang kaguru tamak kadang katu tahu kasiasi maborro, kiasa tahu kasiasi maborro, tahu kasiasi dia nalo mak juma, kena tiasa tahu kasiasi nama borro. Itu kan begitu. Karena sudah dikasih. Kalau orang kaya Pak, ndak bisa dapat. Ndak ada itu bilang orang kaya yang sholat Jumat pahalanya itu sama dengan pahala haji. Ndak ada. Yang ada itu orang miskin ketika dia sholat Jumat itu pengganti ibadah haji baginya. Jadi jangan bangga kita yang pernah haji itu daripada orang miskin tidak pernah haji. Nah bilang orang miskin saya setiap minggu ke haji. Kau 1 kali baru bisa. Itu pun antrinya lama kan. Makanya orang miskin itu Pak cepat masuk surga. Orang kaya itu yang stres. Iya, orang kaya itu yang stres. Makanya bapak-bapak yang punya banyak rezeki ini hati-hati. Iya, hati-hati. Paling lambat masuk surga itu. Apalagi yang punya banyak mobil, sudah. Itu baru mobil. Yang punya banyak istri lebih parah itu. Iya. Makanya saya kasih tahu memang Pak, hati-hati. Iya. Fatal itu. Karena pertanggungjawabannya berat. Dari 1 benda itu bisa dipertanggungjawabkan sampai sekian tahun. Enggak mudah. Makanya saya kasih tahu. Saya kasih amalan Pak. Di dalam tarekat itu kan sering orang sebut. Saya dulu itu kan enggak sepakat. Ketika belum dapat. Saya tuh karena di mursyid kami pernah bilang. Saya mengatakan,
Susahnya nanti itu perjalanan Pak Kiai. Mulai di alam kubur kita sudah ditanya memang. Bangun dari dibangkitkan dari alam kubur, dibawa lagi kepada mahsyar. Di situ lagi menunggu sekian ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar, kemudian dipanggil satu-satu untuk ditimbang amalnya. Lain lagi lewat di Siratal Mustaqim. Apa Nabi bilang mursyid kami? Iya, kalau kau mau lewat di situ ya lewat. Nasa kau mekol lete ya lete memang kau. Mekui timbang amalamu ya timbang. Kalau mau tidak lewat titian Siratal Mustaqim, ada caranya juga. Jadi ada orang itu Pak tidak ditimbang amalnya, tidak diperiksa amalnya, tidak pergi antri di padang mahsyar. Baru berjalan ke situ sudah dijemput. Wah, ternyata saya dulu tidak percaya. Wah, ada keamalan begitu. Bisa tidak ditimbang amalnya. Nah, semua orang akan lewat di titian Siratal Mustaqim. Tapi dia bilang, ada orang yang tidak dikasih lewat di jembatan Sirat. Karena belum ke sana. Nah, sudah dijemput. Saya tuh tidak percaya dulu. Dewa tepak maka wah, ajarah sesat nengi. Kadang-kadang deni palete tahu apa de Tony Paresa. Angka kape tahu deni Paresa pasti Paresa manang. Pada mahsyar menunggu lama. Ternyata lama membaca saya dapat hadisnya, Bapak. Dan itu hadis sahih. Guru kami di Sidrap itu ceramahkan juga. Setelah dia ceramahkan saya kaget. Dari mana dia dapat ini hadis? Kemudian dia bawa kitabnya, saya buka, dapat. Oh, ternyata ada. Saya pulang ke rumah langsung cari hadisnya di ensiklopedia hadis itu. Saya dapat. Jadi Rasulullah itu pernah berwasiat begini. Ada nanti umatku di hari kemudian itu baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput. Jadi belum sampai kepada mahsyar, baru berjalan menuju kepada mahsyar, Allah menyuruh malaikat menjemput orang itu kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Sehingga amalnya tidak diperiksa, kemudian tidak melewati titian Siratal Mustaqim, tidak antri juga di padang mahsyar. Karena baru berjalan ke situ, nah sudah dijemput. Kayak kita mau ke lapangan, baru berjalan mau ke lapangan, datang penjemput, sini mi, jangan mi ke situ, antri sini mi, saya bawa ke sana. Jadi ada orang seperti itu nanti. Siapa itu? Rasulullah mengatakan, dia adalah umatku yang bersedekah itu tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya de nisangi maka daniga da sumbang, tahu isumbangnya de tahu nisangi maka daniga sumbangi. Belak masuknya begini. Di Bontang ini kan banyak pondok tahfiz. Ada pondok pesantren, ada panti asuhan. Telpongi saja pembinanya. Tanyakan nih Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu di situ sekolah? Menghafal. Kalau bilang ada, kasih tahu nih. Berapa pembayarannya setiap bulan? Misalnya dia bilang 300.000 atau 500.000. Kasih tahu ustaznya. Saya mau membantu anak yatim itu. Nanti saya yang bayarkan uang sekolahnya. Tapi pesankan jangan kasih tahu saya namanya dan jangan kasih ketemu saya dengan orangnya. Anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Jadi kita tidak tahu siapa yang dibantu pun tidak tahu siapa yang membantunya. Itulah orang yang kata Nabi tidak diperiksa, tidak dibawa antri, tapi baru berjalan ke mahsyar sudah dijemput. Karena dia punya khususia di hadapan Allah. Makanya kalau mau tidak diperiksa amalnya, Pak, pakai jalur itu. Kalau kumpul anak yatim piatu baru dikasih amplop, baru disorting, oh itu masih di blender itu, Pak. Belum selamat itu. Jangan bilang. Iya. Apalagi kalau calon bupati, calon wali kota, caleg itu kumpul itu santunan anak yatim. 20.000 isinya amplopnya baru disorting. Wah, itu jadi masalah itu, Pak. Itu bukan pembagian sedekah itu, tapi pameran anak yatim. Itu, ya kan? Makanya hati-hati. Tapi caleg sekarang, Pak,
calon pemimpin sekarang memang harus nampakkan juga kebaikannya. Makanya yang harus dia jaga itu hatinya. Harus nampak. Karena kalau tidak nampak dia memberikan bantuan, dibilangi pemimpin kikir. Kalau dinampakkan, nah bilang ria, susah memang. Ia pitangnya gagaya bere nasa piah melusia tiacang. Deni pita nasa seke patu desi gaga bantuan. Ya kan berat. Makanya sekarang orang si Malakama itu Pak, tidak turun ke masyarakat bersilaturahmi, dibilangi ya tuh nasa batu namang kampanye na tuliangkah. Menrek ni punggawa dia nang kanubak. Sekalinya kita datang nasang kasyati. Ang kasyaro na cinay. Itu susah betul. Makanya kalau ukurannya orang mau dipakai Pak, merenak memang iya. Merenak memang kalau ukurannya orang mau dipakai, makanya jangan pakai ukuran orang. Jangan pernah terpengaruh dengan penilaian orang. Kita saja dengan Allah. Apapun orang mau bilang, ini tuh istilahnya, biarkan anjing menggonggong, kapila tetap berjalan. Tidak usah. Biarkan mereka ngomel-ngomel itu. Tidak usah urus itu. Kenapa? Jalan saja di koridor yang terbaik. Itu. Karena seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita meninggal. Nah tidak pernah diurus itu omongannya orang. Iya. Tasakamay maka natuli ni ngarang ite ko tomate de pa. Palay ko bali bolata mi. Dua ngaso mi mati tarasa mati ni ano. Ndak ada mi urusan. Na mau maga kanja na bali bolata bagus ya, no bagus siapa bagus kalau sudah meninggal selesai. Ndak usah tetangga istri saja. Ya. Bali matan resi ulang itu pa aja nih. Iya. Kok memang kau talungan somatian na lakay na meninggal betul suamiku terlebih dulu pergi. Sekalinya gana 2 minggu 3 minggu siulang na pasan ni status sudah 1 bulan kepergiannya ayahnya. Tapang kamaki buah komeng sabar ki bu nasa makasih lakunru namo bapak-bapak makoto. Makanya ibu-ibu saya sampaikan, amas-amas itu jangan dikumpul-kumpul, sedekahkan. Iya, bantu orang, gunakan untuk pemanfaatan. Perhiasan itu dipakai, jangan dipamerkan. Sampai emasnya sampai siku. Wah, mah foto magarece mana mah koy. Padahal ko masih dak kay dosa bumi rupiah. Namo malaikat mapat di ulu to. Emasnya sampai siku baru sedekahnya 2.000. Iya, jangan terlalu dikumpul-kumpul itu. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk umat. Iya. Jangan terlalu berlebihan pakai. Sampai-sampai orang itu merasa dirinya bahwa tidak ada apa-apanya. Itu namanya menganiaya orang dengan perasaan. Makanya Nabi itu ketika kedatangan orang besar, dia minta berikan jubahku yang dari sutra. Dia pakai sutra itu ketika ada pejabat besar itu datang. Nabi memperlihatkan bahwa kami juga Islam adalah orang yang tidak dianggap kumuh. Tapi ketika Nabi bersama dengan orang miskin, maka dia menggunakan pakaian ala seperti orang miskin itu tadi. Tetap dalam kesederhanaan. Makanya jangan juga pakai emas sampai siku. Ada semua nempel di sini. Cincinnya baku sambung-sambung. Baru pakaiannya mengkilap. Baru datang ke pengantin begini. Baru duduk sama orang miskin. Jangan. Itu menganiaya perasaan orang lain. Itu tidak boleh. Tidak ada ibu-ibu dibontang begitu di. Iya, kalau ada istri tak begitu Pak ganti saja, ndak usah disimpan itu. Iya, ini saya sampaikan ini. Ya, makanya tuh saya wasiatkan. Makanya gunakan semua untuk kebaikan. Jadikanlah itu ibadah-ibadah sosial. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini sudah masuk waktu suruk. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Itu tadi amalan yang saya kasihkan. Amalkan itu Pak. Cari anak yatim piatu yang di pesantren di ini. Tidak usah tahu siapa orangnya. Nanti kita diberikan jaminan khusus dari Allah. Itu keistimewaannya ketika kita bisa membantu orang yang kita tidak ketahui. Apalagi misalnya ada pesantren di Makassar. Ada pesantren di misalnya di mana jauh itu. Di Jakarta. Ada di Bogor. Ada di mana. Pondok Tahfiz. Kita tahu nomor telepon pembinanya. Tanyakan ada anak yatim di situ. Dia bilang ada. Kita transferkan saja. Kita tidak tahu di mana itu pesantren. Siapa anak itu. Maka kelak
orang itulah yang menyebabkan kita dijemput secara khusus. Jangankan antri di padang mahsyar, baru berjalan ke sana itu sudah dijemput. Itu keistimewaan, Pak. Makanya kalau banyak dosa tak pakai amalan begitu, Pak, supaya tidak diperiksa. Itu karena kalau diperiksa setengah mati. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya Pak Imam, sahibul wilayah.